Cek 1 2 tes 1 2 tes. Halo, selamat sore. Saya Imam Muroji, mahasiswa dari Universitas Esa Unggul. Kali ini akan memaparkan tentang tugas topik dalam enterprise arsitektur dalam tugas besar, yaitu TOGAF EDM. Kita mulai. Slide pertama yaitu menampilkan tentang penjelasan TOGAF EDM. TOGAF EDM sendiri adalah singkatan dari The Open Group Architecture Framework, dan EDM-nya adalah Architecture Development Method, merupakan metode iteratif untuk mengembangkan dan mengelola enterprise arsitektur secara terstruktur yang terdiri dari fase-fase kegiatan mulai dari inisiasi sampai implementasi dan pemeliharaan arsitektur. TOGAF sendiri adalah framework standar dan digunakan oleh organisasi untuk membangun arsitektur teknologi informasi yang iteratif, yang efektif. Nah, TOGAF menyediakan prinsip, metode, dan model referensi yang membantu organisasi merancang, merencanakan, menerapkan, dan juga mengelola arsitektur enterprise secara selaras. EDM sendiri atau Architecture Development Method menyediakan pendekatan step by step yang terstruktur guna pengembangan arsitektur yang komprehensif dari tahap awal hingga implementasi dan pengelolaan. Nah, fase-fase dalam TOGAF EDM sendiri adalah proses siklus iteratif sehingga setiap fase dapat diulang sesuai kebutuhan untuk menyempurnakan arsitektur yang dimulai dari preliminary phase atau persiapan dan definisi prinsip arsitektur mulai dari fase A hingga fase H, serta requirement management, yaitu proses manajemen kebutuhan yang berlangsung sepanjang siklus. Nah, berikut adalah fase A hingga fase H, di mana fase A itu adalah arsitektur vision untuk membuat visi tinggi dan tujuan dari arsitektur yang akan dikembangkan. Fase B adalah bisnis arsitektur untuk mengembangkan arsitektur bisnis yang mendukung visi. Fase C, information system arsitektur, mengembangkan arsitektur data dan aplikasi. Fase D, teknologi arsitektur untuk merancang arsitektur teknologi yang mendukung aplikasi dan bisnis. Fase E, opportunities dan solution, yaitu untuk mengidentifikasi peluang dan solusi implementasi. Fase F itu migration planning atau merencanakan langkah-langkah migrasi arsitektur. Fase G, implementasi governance, pengawasan pelaksanaan arsitektur. Yang terakhir adalah fase H, yaitu arsitektur change management, ya, manajemen perubahan dan perbaikan berkelanjutan. Nah, part 2 kali ini akan membahas tentang studi kasus di PT Property XYZ. Nah, PT Property XYZ sendiri adalah pengembang dan pengelola properti yang terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan komunitas perumahan hingga shopping arcade yang layak huni dan berkelanjutan di wilayah strategis terutama di Tangerang. Dengan lahan atau land bank lebih dari 3.000 hektar, PT Property XYZ menawarkan berbagai distrik komersial, pusat perbelanjaan, area mixed use, dan yang menarik. Nah, permasalahan utama dari PT Property XYZ yaitu berpusat pada tantangan signifikan terkait transformasi arsitektur, teknologi, dan bisnis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan semakin hari semakin bertambah modern, dan juga mengejar pertumbuhan dan pengembangan properti yang berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan serta memenuhi kebutuhan terkait integrasi aktivitas bisnis dan kehidupan dari sehari-hari dengan seamless. Di samping hal itu, permasalahan lainnya adalah belum mampunya dalam mengelola transformasi digital, pengelolaan aset properti yang banyak dan tersebar, integrasi sistem teknologi informasi dengan proses bisnis, serta belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Tujuan utama arsitektur yaitu untuk dapat menghadapi tantangan kompleks yang terus tumbuh berkembang serta relevansi di pasar properti yang dinamis.
Maka arsitektur enterprise yang dirancang harus menjadi fondasi strategis di mana manajemen PT Properti XYZ menyadari bahwa perlunya membangun transformasi arsitektur enterprise yang bertujuan untuk mendukung transformasi bisnis berkelanjutan sehingga PT Properti XYZ mampu beradaptasi cepat dengan perubahan pasar, gaya hidup, dan teknologi. Kemudian dapat mewujudkan integrasi yang sinergis antara bisnis dan teknologi sehingga operasional lebih efisien, transparan, dan konsisten dalam memberikan value kepada konsumen. Dapat membangun fondasi teknologi yang fleksibel dan scalable untuk mendukung ekspansi bisnis dan inovasi jangka panjang tanpa hambatan. Dan dapat juga menjamin tata kelola dan pengelolaan risiko yang terbaik agar transformasi terlaksana dengan pengawasan yang ketat dan minim risiko. Metode penerapannya yaitu dengan perancangan transformasi tersebut secara terstruktur serta terdokumentasi. Selanjutnya, internal manajemen telah memutuskan untuk menggunakan TOGAF EDM untuk mengembangkan metode enterprise arsitektur. Proses perancangan enterprise arsitektur dilakukan dengan menggunakan tools atau software dari Visual Paradigms. Kali ini menggunakan yang Enterprise Edition Trial Version build 17 versi 17.2 build 17 Juni 2025. Nah, mari kita langsung menggunakan tools atau membuka software dari Visual Paradigm-nya. Tampilan awal akan tampil seperti ini. Nah, apa sih Visual Paradigm sendiri? Itu adalah alat bantu visual yang sangat efektif untuk penerapan TOGAF EDM karena memudahkan pemodelan dan dokumentasi arsitektur perusahaan secara terstruktur dan mendukung penggambaran setiap fase TOGAF EDM secara visual dan sistematis mulai dari visi arsitektur bisnis, sistem informasi, teknologi hingga perencanaan migrasi. Nah, solusinya adalah dari temuan permasalahan tersebut yang tadi disebutkan adalah menggunakan TOGAF EDM, Guide Process, dan BPMN Simulation. Nah, mari kita buka tools. Mari kita buka tools Paradise-nya. Kita coba buka. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari tools atau software Visual Paradigm. Karena ini menggunakan evaluation copy, nah, nantinya akan ada keterbatasan akses untuk menggunakan Visual Paradigm ini. Nah, ini adalah tools-tools yang terdapat dalam Visual Paradigm. Terdapat Dash, Project, ITSM, Agile, Diagram, View, Theme, Tools, Modeling, Window, dan masing-masing dari tools atau menu ini terdapat beberapa kegunaannya. Nah, ini adalah contoh TOGAF Architecture Development Method atau EDM tadi. Bagaimana cara memulainya? Yaitu kita klik New, kita isi nama projectnya apa, ya kan? Membuatnya siapa? Langsung kita create blank project. Karena tadi menggunakan TOGAF EDM Guide Process, ya maka kita pilih yang ini. Nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul preliminary fase A hingga fase H. Akan mutar sejalur dengan arah jarum jam panahnya. Nah, contohnya adalah cara menggunakannya. Kita mengklik 2 kali di preliminary phase, klik. Nah, kita akan ikuti step by step dari alur yang telah digambarkan dalam Visual Paradigm tersebut. Contohnya adalah kita masuk ke Scope Enterprise Organization Impacted, kita klik 2 kali. Maka di sini akan muncul overview yang menyatakan dia adalah stepnya seperti apa. Terus di sini juga ada instruction-nya seperti apa. Silakan dibaca. Nah, di step ini mengidentifikasi suruh mengikuti dari mulai core impacted unit, soft impacted unit, extended impacted unit, hingga impacted unit. Di sini juga tidak hanya instruction saja, juga diberikan sampel seperti ini. Di sini contohnya adalah seperti susunan dari Archisuren, ada urutan, ada front office, ada back office, terdiri dari
homeowner, travel back office, ada auto back office, dan juga legal expense back office, dan juga ada search center. Nah, masing-masing warna ini menggambarkan tentang warna merah tersebut adalah core impacted unit, yang biru adalah soft impacted unit, dan yang ungunya adalah yang dampak yang di luar unit. Nah, yang hijau ini adalah yang langsung berdampak atau berimpact langsung dengan komunitasnya. Oke, kebetulan saya juga sudah membuat. Oh iya, ini cara menyimpannya, kita tinggal klik save, nanti save, tinggal berikan namanya apa, ya kan. Nanti pilih di mana penyimpanannya, klik save. Kebetulan saya juga sudah membuat, jadi seperti ini, walaupun ini belum maksimal karena keterbatasan proses, karena evaluation copy, jadi hanya membuat beberapa rule-nya saja. Nah, step yang sudah tercentang hijau-hijau ini adalah step yang sudah diisi. Ya kan, karena keterbatasan akses maka tidak semua bisa diisi. Contohnya adalah seperti ini, coba saya buat. Saya masuk ke scope the enterprise organization impacted. Sebentar. Sama seperti contoh tadi yang saya bukakan tadi, ada overview, ada instruction, dan juga ada sampelnya sama seperti ini. Nah, ketika membuat itu seperti ini, kita langsung masuk ke action package. Ini sama seperti tadi, ini alurnya adalah saya membuat simulasi tentang tata cara pembelian transaksi di sebuah properti atau pembelian rumah atau apartemen ataupun CBD. Nah, di sini ada marketing, ada legal, ada IT service, ada finance tax, dan juga ada project. Sebentar. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke scope selanjutnya, yaitu masuk ke perform enterprise architecture, maternity itu. Di sini juga ada overview, interaction, example, seperti ini contohnya. Dan kita masuk ke action artifact. Di sini tinggal mengikuti navigatornya dari step 1, selesai input, step 2 hingga next activity. Setelah selesai nanti kita klik commit step seperti ini. Nah, ini akan membuat seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, ini misalkan preliminary phase sudah selesai nih, kita coba masuk ke architecture vision fase A ya. Nah, seperti ini. Nah, ini karena apa namanya? Evaluation copy, jadi ada pembatasan evaluation copy. Nah, tidak bisa dilanjutkan karena ini softwarenya baru evaluation atau trial, jadi hanya sebatas sampai preliminary saja, hanya sebatas sini saja. Nah, itu adalah contoh beberapa cara menjalankan software atau tools dari Visual Paradigm. Nah, untuk langkah-langkahnya tadi seperti sudah saya jelaskan tadi, buka tool Visual Paradigm-nya, tinggal membuat menunya seperti apa, ingin membuat tentang apa. Ini adalah step-stepnya, silakan dibaca. Membuat BPMN atau untuk bisnis proses diagram seperti itu, membuat activity diagram seperti proses tawar harga dan pembayaran seperti saya jelaskan tadi di Visual Paradigm, membuat ERD atau Entity Relationship Diagram, alur seperti saya jelaskan tadi, dan membuat Business Motivation Model atau BMM sama seperti tadi. Jadi seperti itu cara-cara menggunakan Visual Paradigm. Terima kasih. Presentasi ini hanya untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah topik dalam enterprise arsitektur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore.